Sony Xperia XZ3 bisa jadi HP X flagship yang punya spek dan fitur paling premium yang bisa kalian temuin di harga 3 jutaan. Kira-kira masih bisa bertahankah di tahun 2020? Yuk langsung aja kita review si Xperia XZ3. Halo guys, nama gue Tama dari StefTech dan mari kita langsung aja review si Sony Xperia XZ3 di tahun 2020. Sebelum kita ke videonya, kalau misalkan kalian suka videonya, kalian bisa leave like dan juga follow IG gue di @StefTech. Kalau misalkan ada pertanyaan atau kalian ingin ngasih saran, mau gue review HP apa selanjutnya. So ya, langsung aja ke videonya. Yang pertama, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Kalian bisa beli XZ3 sekarang cukup murah di harga 3,5 juta, yang varian RAM 4GB dengan internal storage sebesar 64GB, yang udah support 1 SIM dan 1 microSD secara bersamaan. As always, gue bakal taruh linknya di deskripsi kalau misalnya kalian mau beli HP ini. Dan untuk harga segitu, kalian dapat spek pakai chipset flagship Snapdragon 845 dan fabrikasi sebesar 14 nm, layar 2K POLED display dengan PPI sebesar 537, udah support HDR10 yang pastinya, dual front facing speaker, Qi wireless charging, NFC, dan juga punya baterai sebesar 3300 mAh yang support power delivery 2.0 atau 18 watt fast charging. Next, mari kita bahas si desain dan displaynya sendiri. Untuk bodi belakangnya tuh terbuat dari kaca, dan untuk frame-nya dia full terbuat dari aluminium yang pastinya. Ngebuat bikin feeling di tangan lebih premium. Dan juga ini nggak kayak versi sebelumnya si Xperia XZ2, bodi belakangnya ini kelihatan lebih flat. Jadi kalau misalkan kalian ingat tuh di XZ2 itu dia tuh belakangnya kayak hamil banget, kayak gendut banget, yang bikin handling HP-nya lumayan susah dan kalau misal taruh di meja bakal kayak muter-muter kayak gangsing. Untungnya di XZ3 sekarang udah flat, jadi nggak ada masalah tersebut. Dan juga untuk desainnya, si layarnya sekarang udah curve edge, karena udah bisa pakai OLED, jadi udah bisa curve, yang bikin tampaknya emang lebih kerasa premium dibanding XZ2 yang masih pakai flat panel. Dan untuk gripnya sendiri kali ini cuma 6 inch, jadi memang dia masih kerasa somewhat compact lah. Masih bisa dipakai ransel tangan dan juga ini si palm rejection-nya lumayan bagus dan lumayan akurat. Untuk si fingerprint-nya sayangnya penempatannya masih rada awkward di belakang dan juga di tengah-tengah. Tapi at least dia punya kecepatan yang lumayan cepat, terus juga dia lumayan akurat. Dan yang pastinya juga karena ini HP flagship, jadi XZ3 udah ada NFC. Kalau misalnya kita tes pakai kartu GTO, tinggal scan di belakang, di sini posisinya ada logonya di sebelah kamera. Kalian tinggal scan ke situ, nah dia langsung ngebaca. Dan langsung ketahuan saldo GTO-nya berapa. Jadi ya, nice. Terus juga dia udah ada LED notifikasi yang posisinya ada di atas, itu LED notifikasi berwarna juga. Terus mari kita bahas si kualitas layarnya sendiri. Ini kalau misalnya mau dibandingin sama XZ2 versi sebelumnya, di XZ3 emang kualitasnya jauh lebih bagus. Ini berkat layar yang udah pakai POLED dan juga udah support HDR10. Dia punya warna yang sangat vibrant, hitam yang pekat, kontras yang bagus, dan juga viewing angle yang perfect banget yang pastinya. Overall kualitas gambar ini benar-benar enak banget dilihat di mata. Semua tuh kerasa keluar dan hidup lah. Mantap banget lah kalau dipakai buat lihat konten-konten di HP ini. Untuk si full brightness sendiri ini bisa cukup terang juga, jadi pemakaian di bawah sinar matahari terik sekalipun ini masih cukup kelihatan dan yang pastinya masih sangat usable. Dan yang terakhir untuk si touch delay-nya ini gue nggak ngerasa ada touch delay pas gue ngetes ngetik keyboard dan juga scrolling aplikasi dengan cepat. Semua overall kerasa responsif. Ya memang Sony nggak pernah ada masalah selama gue review dari Sony Z5 sampai Sony XZ3. Gak ada masalah touch delay. Overall ngetik keyboard dan scrolling aplikasi atau ngelakuin apapun dengan cepat kerasa sangat responsif. Oke, selanjutnya mari kita moving on ke si kualitas audionya. Pertama mari kita bahas dulu kualitas audio via USB Type-C to 3.4mm headphone jack. Yap, sayangnya di XZ3 dia headphone jacknya sudah absen. Tapi untuk kualitas audio sendiri gua coba tes pakai headphone KOS KPH30i yang butuh power 60 ohm. Itu tuh 2 kali lipat dari headphone biasanya. Tapi di XZ3 masih bisa dijalanin dengan comfortable volume di sekitar 80-85%. Untuk kualitasnya sendiri ini menurut dia punya detail vokal yang bagus, mid-range yang present dan powerful, bass yang punchy, separasi audio yang bagus, dan juga soundstage yang surprisingly untuk audio HP ini lumayan luas. Overall sound signature-nya ini lebih ke arah balance. Untuk si speakernya ini mantap banget. Dia tuh dual front facing speaker ada di depan posisinya. Dan juga yang gue suka tuh dia volumenya tuh balance. Jadi nggak kayak HP-HP flagship lainnya. Biasanya kan suara earpiece tuh lebih kecil daripada suara yang actual speaker. Kalau di sini dia itu balance kanan kirinya, which is very nice. Tapi ya untuk kualitas sendiri menurut gue ini tuh one of the best. Amazing banget di harganya. Yang pastinya masih bisa bersaing atau melampaui flagship zaman sekarang.
Dia itu punya vokal yang jernih dan powerful, bass yang punchy tapi nggak overwhelming, dan juga suara mid-range, instrumen yang bagus, dan juga punya separasi yang lumayan tertata. Soundstand-nya juga ini sangat luas, dan yang gue suka tuh ini volume step-nya ada banyak banget. Jadi kalian bisa atur volumenya lebih detail dibanding HP-HP biasanya. So ya, untuk lebih detailnya ini dia speaker testnya. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin kualitas speakernya lebih detail. Check it out guys. Dan untuk si kameranya, untuk kamera belakang dia tuh masih single kamera yang pastinya. Dan dia tuh punya megapiksel sebesar 19 megapiksel dengan f2.0. Terus kalau misalnya kita ke depan, di sini selfie kameranya punya megapiksel sebesar 13 megapiksel dengan f1.9 dan bisa record video sampai resolusi 1080p 30 fps. Terus untuk kualitas dari kameranya gimana? Ini menurut gue kualitasnya masih sangat bagus dan masih bisa bersaing banget dengan budget flagship atau HP flagship zaman sekarang sekalipun. XZ3 punya kualitas foto dengan detail yang sangat sharp, warna yang natural, dynamic range yang bagus, kontras yang natural juga. Terus ini berkat aperture yang cukup kecil, hanya f2.0, jadi foto bokeh emang kelihatan lebih sinematik dengan blur yang banyak di belakangnya. Overall ini memang masih kerasa banget kayak ngambil foto dari HP flagship. Kalau misalnya dibandingin sama HP X flagship lainnya kayak XZ2 atau Sharp SHV42, gue bisa bilang masih jauh lebih bagus di XZ3. Ini juga sama ceritanya untuk foto low light-nya. XZ3 itu punya dedicated night mode yang bisa nyala otomatis kayak Apple, dan walaupun gak seterang HP-HP zaman now brightness-nya, tapi yang gue suka dari XZ3 itu dia punya kualitas foto low light yang lebih akurat atau lebih real life, lebih kayak aslinya. Dia punya detail yang masih sharp, warna yang natural, dan juga punya noise yang cenderung minimum walaupun gambarnya gelap. Ya overall untuk HP yang udah lumayan tua kayak XZ3, gue lumayan impress banget sama foto low light-nya. Dan menurut gue ini masih bisa bersaing banget dengan HP zaman sekarang yang punya dedicated night mode. Dan yang terakhir untuk si kualitas selfie kameranya, ini juga nggak kalah bagusnya. Overall gambar kelihatan sharp, vibrant, dan juga punya kontras yang cukup bagus. Cuma ada satu kelemahan dari kamera selfie-nya, yaitu kadang-kadang dia suka susah fokus. Tapi jarang banget kok, itu dia susah fokus kalau misal kurang cahaya. Selain itu, menurut gue kameranya ini sangat solid banget dan masih bisa bersaing dengan HP-HP 2 juta sampai 4 jutaan yang pakai iming-iming selfie expert. Nah, terus untuk video recording, kalau misalnya kita ke kamera dan ke video size di sini kalian bisa nge-record sampai resolusi 4K 30 fps, tapi untuk stabilisasinya atau steady shot-nya dia hanya bisa sampai standar. Kalau misal mau intelligent aktif yang lebih stabil, kalian harus turunin resolusinya ke Full HD 30 fps. Tapi untuk sampelnya gue mau fokus ke quality, jadi sampelnya gue bakal taruh di resolusi 4K 30 fps. Check it out guys. Oke guys, ini video recording pakai resolusi 4K 30 fps dengan stabilisasi standar, karena di 4K itu nggak ada yang intelligent. Dan kalian bisa nilai stabilisasinya gimana. Terus gue mau coba fokus ke pohon, atau kita coba fokus ke headlight mobil kayak gini. Dan overall dynamic range-nya kalian bisa nilai, kontrasnya dan yang lain-lain. So, kalian bisa nilai di komen bawah gimana kualitasnya, apakah bagus atau enggak. Very nice. Oke, terus untuk si gaming performance-nya, ini tuh pakai chipset yang masih lumayan capable banget, Snapdragon 845 dan fabrikasi sebesar 10 nanometer. Ya menurut gue chipset ini gak usah ditanyain lagi ya. Di tahun 2020 sekalipun main game apapun di Play Store pakai chipset ini masih bisa dijalanin dengan lancar dengan settingan lumayan tinggi. Untuk gaming performance sendiri, gue tes main game Honkai Impact 3 di settingan full rata kanan. Dan as we expect, ini performance-nya emang super smooth dengan frame rate yang stabil tanpa adanya stuttering yang noticeable. Loading between level juga kerasa cepat berkat storage-nya yang udah pakai UFS 2.1. Dan untuk main game rhythm kayak Bandori atau Love Live atau Sivas,
Di Exit 3 juga gue nggak ngerasa sama sekali ada touch delay ataupun audio delay pas main game di difficulty yang tinggi. Ya memang ini semua HP Sony Xperia yang pernah gue review dari Z5 Big sampai Exit 3 sekalipun nggak pernah ada kendala touch delay. Semua kerasa sangat responsif layaknya main di iPhone. So ya overall untuk main game rhythm atau main game apapun in general, menurut gue Exit 3 masih sangat capable dan super enjoyable. Next untuk si UI experience-nya. Jadi ini juga lumayan surprising. Sama kayak versi sebelumnya Exit 2, Exit 3 juga udah dapat update yang paling baru sampai Android 10. Jadi kalau misalnya kita ke setting terus ke about phone, di sini bisa kita lihat dia sudah pakai Android 10. Jadi kalian udah nggak usah worry lagi sama si Android update-nya, udah yang paling baru kok. Dan untuk si skin-nya sendiri ini tuh dia sebenarnya pakai skin dari Sony. Cuma emang dia itu bener-bener subtle banget, jadi kerasa kayak pakai stok Android. Ya mungkin lebih tepatnya lebih ke stok Android tapi ada fitur-fitur Sony dikit. Kayak Motorola, kayak skinnya Motorola. Fitur-fitur sedikit tersebut tuh kayak battery care, yang kalau misalkan kalian ngecas tuh buat ngawetin baterai, dia bakal ngatur secara otomatis biar gak ngerusak baterainya. Dan juga fitur kayak dynamic vibration. Jadi dynamic vibration tuh kalau misalnya kita ke YouTube terus ngebuka audio apapun, gak usah YouTube sih, semua yang ada audio. Kayak misal coba kita buka video apa ya, Jerry Rig Everything. Dan pas kalian ngatur volumenya, di sini bakal ada dynamic vibration. Dan vibrasinya sendiri itu ada levelnya sendiri. Kalian bisa ngatur seberapa besar vibrasinya. Dan itu fungsinya kalau misal si audio ini ngedetect bass atau low end, dia tuh bakal ngeluarin vibrasi sebagai replikasi suara bass tersebut. Yang menurut gue sih, menurut opini gue ini lebih gimmick ya. Gue tuh cuma coba sekali, lumayan unik, tapi setelah itu nggak bakal dinyalain lagi. Karena selain feelingnya rada aneh juga, itu bakal ngabisin baterai lebih cepat. Soalnya vibrasi motor tuh butuh power. Tapi ya untuk performa day-to-day-nya sendiri, ini masih layaknya HP flagship yang pastinya. Ngelakuin apapun kayak buka YouTube, main game, multitasking, scrolling aplikasi dengan cepat, semua masih kerasa dengan smooth dan sangat responsif. Ya ini seperti kualitas fotonya masih kerasa kayak pakai HP flagship, if you know what I mean. Dan untuk si DRM infonya ini nggak usah diragukan lagi karena udah support HDR10, yang pastinya DRM infonya dia sudah Widefine L1. Yang artinya untuk nonton Netflix atau streaming service lainnya kalian bisa nonton sampai resolusi paling tinggi. Kalau di HP ini bisa sampai 2K atau 1440p. Mantep banget guys. Dan untuk section terakhir, battery life-nya. Kenapa gue taruh section ini di terakhir? Karena battery life-nya emang sedikit disappointing. Jadi dia tuh punya baterai sebesar yang gak besar banget sih, cuma 3300 mAh. Dan untuk ketahanan baterainya ini untuk tahun 2020 emang sangat-sangat mediocre. Sebenarnya masih bisa bertahan sampai full day dari jam 8 sampai jam 7 malam. Cuma dia tuh screen on time-nya hanya dapat sekitar 6 jam aja. Dan pemakaian gue yang enteng hanya nonton YouTube, Netflix, dan juga sosial media aja. Jadi ya mungkin kenapa baterainya bisa cepat habis selain karena umurnya udah lumayan tua, jadi baterainya udah lumayan turun kualitasnya. Tapi menurut gue yang bikin HP ini baterai cepat habis yaitu dari si layarnya sendiri. Dia tuh layarnya 2K, jadi emang bakal nyedot baterai lebih banyak. Terus buat kalian yang tanya, kira-kira resolusinya bisa diganti atau enggak? Sayangnya gue udah lihat di setting, nggak ada setting untuk mengganti resolusi dari 2K ke Full HD. So ya menurut gue baterainya mediocre lah, tapi at least masih bisa bertahan untuk sehari full. Dan untuk charging speednya, gue tes pakai charger Power Delivery 2.0, ngecas dari 20% sampai 100% itu butuh waktu sekitar 1 jam 40 menitan. Yang bisa dibilang itu cukup cepat lah. So ya, cuma segitu aja dan langsung aja kita ke si konklusinya. Jadi untuk konklusinya menurut gue, Xperia XZ3 di tahun 2020 sekalipun masih super worth it untuk dibeli. Ini HP yang punya spek dan fitur paling premium di harga 3 jutaan menurut gue. Xperia XZ3 punya kualitas layar OLED yang sangat bagus, masih bisa bersaing dengan flagship zaman sekarang ataupun bisa jadi lebih bagus. Performa Snapdragon 845 yang masih kenceng, kualitas kamera yang sangat bagus, dan juga yang pastinya ini yang gue suka banget, kualitas dual front facing speaker yang bener-bener amazing banget, bahkan bisa menyaingi atau melampaui HP flagship zaman sekarang. Satu kelemahan yang besar seperti yang tadi gue bilang yaitu dari si battery life-nya sendiri, dia itu mediocre banget. Kalau mau disamain tuh ini battery life-nya mirip-mirip sama iPhone SE 2020 yang baru aja keluar. Mirip banget, kayak sekitar 5-6 jam screen on time. Oh ya, sama satu lagi juga mungkin bisa jadi kelemahan, ini tuh HP second, jadi kualitasnya tuh bakal random. Baterai dan overall kemulisan sama layar tuh bakal beda dari satu unit ke unit lain. Tapi menurut gue itu nggak terlalu big deal, karena gue lihat-lihat tuh di Tokopedia atau di oil shop lainnya,
Unit-unit Xperia XZ3 cenderung mulus semua, mungkin karena baru ya. So ya, kalau misalkan nggak peduli sama yang tadi gue bilang, gue 200% rekomend banget Xperia XZ3. Terutama buat kalian yang ingin ngerasain fitur-fitur flagship premium, kayak 2K OLED screen, dual front facing speaker, dan juga kualitas kamera yang flagship level banget di harga cuma 3 juta aja. Look no further than di Sony Xperia XZ3. As always, kalau misal kalian beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Tapi ya cuma segitu aja video reviewnya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan atau ada fitur-fitur yang kelewat. Jangan lupa like dan subscribe, terus juga follow IG gue di @steftek. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ingin ngasih saran, gue mau review apa HP selanjutnya. Thanks for watching, we'll see you in another video. Bye.